Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Pasolon dengan NIM A1J1181013 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas dari laporan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul praktikum yaitu Sistem Endokrin. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh manusia serta hormon yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Berikut kita mulai penjelasan dari kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu kelenjar pineal, di mana kelenjar pineal merupakan struktur berbentuk biji penis kecil yang ditemukan di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini memainkan peran dalam masa pubertas dan pada siklus reproduksi wanita. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis, di mana memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaring yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis terbagi dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air, dan hormon oksitosin yang berfungsi meningkatkan kontraksi uterus, meningkatkan penyaluran ASI dari kelenjar payudara. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang terbesar di dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan dua bentuk hormon tiroid yaitu tiroksin dan triiodtironin. Hormon tiroid juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tekanan darah di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Kemudian kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid yang umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon paratiroid adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang keempat yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terbesar pada masa bayi. Setelah pubertas, ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat adiposa dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofi yang signifikan, namun masih menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal yang biasa juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon ACTH yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekretori dari korteks adrenal yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Hormon CRH dilepaskan dari hipotalamus merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan ACTH. Kemudian yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang berukuran besar di balik kurvatur besar lambung, sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon mensekresi hormon insulin dan glukogen. Pankreas menghasilkan insulin lebih lambat dengan pertumbuhan usia dan berkurangnya sensitif reseptor untuk glukosa. Akibatnya, kadar glukosa darah pada orang tua meningkat lebih cepat dan kembali normal dan lebih lambat daripada individu yang lebih muda. Yang ketujuh yaitu kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan, dan mempersiapkan kelenjar mamalia untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Yang kedelapan yaitu kelenjar testis.
Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Itulah tadi penjelasan saya tentang kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia beserta hormon-hormon yang dihasilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.